Pertempuran Waterloo yang terjadi beratus-ratus tahun berlalu sebelumnya merupakan salah satu kejadian dari perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Pertempuran dari dua kekuasaan yang sangat kuat pada masanya, yaitu Prancis dan Britania Raya, ya, dipimpin juga oleh dua pemimpin karismatik, yaitu adalah Napoleon Bonaparte dari sisi Prancis dan The Iron Duke of Wellington, atau sosok yang sangat jenius sekaligus licik. Ia bisa melihat kesempatan di dalam kesempitan, namun mendikte arahnya pertempuran. Nah, ini bisa dibilang ia adalah dalang di balik layar tanpa kita sadari. Sosok jenius ini berasal dari keluarga Rothschild. Pasti kalian sudah sering mendengar mengenai keluarga ini. Apalagi bagi kalian yang menyukai teori-teori konspirasi. Keluarga satu ini tidak lepas dari berbagai macam teori konspirasinya. Namun kali ini kita tidak akan membahas secara general mengenai keluarga ini. Namun kita akan membahas lebih spesifik mengenai salah satu dari anggota keluarga Rothschild yang sangat jenius ini, yang mampu menciptakan cuan gede di kala lagi ada perang antara dua kekuasaan yang sangat superpower pada masanya saat itu. Keluarga Rothschild memang dikenal sebagai keluarga banker keturunan Yahudi yang sangat low profile. Tidak terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari keluarga ini. Jadi wajar banyak teori-teori konspirasi yang bermunculan mengenai keluarga satu ini. Namun sepak terjang keluarga ini tentu saja tercatat dalam literasi sejarah dunia. Keluarga ini selain menggenggam ekonomi dunia, ia juga mampu mendikte perpolitikan suatu negara dan memiliki relasi yang sangat dekat dengan para pemimpin negaranya. Salah satu anggota yang paling berpengaruh tetapi sedikit yang diketahui tentang tokoh elit satu ini yang meletakkan fondasi dari struktur keluarga ini yang membawa Rothschild ke puncak keuangan dunia pada abad ke-18. Dia adalah Nathan Mayer Rothschild, anak keempat dari 5 bersaudara dengan nama keluarga Rothschild tentunya. Ia adalah seorang anak dari Lionel de Rothschild. Dari 5 bersaudara, Nathan adalah anak yang paling berbakat di keluarganya. Dia kreatif, ambisius, dan punya energi yang besar. Tak heran Nathan segera meninggalkan kampung halamannya di usia 21 tahun, pindah ke Manchester, Inggris untuk bergabung dengan bisnis tekstil. Tidak lama kemudian, Nathan menyadari bahwa ia memiliki hasrat yang kuat terhadap bisnis keuangan atau finance. Lalu dia hijrah atau pindah ke London, mulai berdagang di Bursa Efek London pada tahun 1804. Nathan menghasilkan banyak uang dari perdagangan atau trade tagihan melalui bank swasta. Pada tahun 1806 atau 2 tahun setelah dia pindah dari London, Nathan menikahi Hannah, putri dari seorang pengusaha berpengaruh di London pada saat itu. Pernikahan ini memberi Nathan pijakan di London. Ia membantu memperluas hubungannya dengan bangsawan kaya. Saudara-saudara dalam keluarga mengandalkan fondasi yang diciptakan oleh Nathan untuk mencapai prestasinya sendiri-sendiri. Pada tahun 1816, dua saudara Nathan dinobatkan sebagai bangsawan oleh Kaisar Austria. Namun Nathan tidak puas dengan apa yang telah ia lakukan. Dia terus menempuh perjalanan panjang dalam karirnya di tahun-tahun berikutnya. Nah, sekarang kita Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana si Nathan ini mampu menciptakan cuan gede di kala perang besar antara dua kekaisaran yang superpower pada masanya tersebut. Jadi si Nathan ini dia mempunyai bank sendiri, yaitu bank yang bernama Nathan Mayer Rothschild yang berada di London. Jadi Nathan ini dengan bank yang ia miliki, ia mampu memberikan uang kepada Duke of Wellington alias si pasukan tentara Britania pada saat itu. Jadi dia menyokong kekuatan militer dari pasukan Britania pada saat itu. Oke, itu lebih mudahnya gitu. Jadi dia mempunyai jasa sehingga dia dapat juga informasi yang sangat cepat gitu. Dia membangun sistem komunikasi sendiri menggabungkan antara merpati pos, tukang pos dengan kuda dan juga dengan kapal gitu. Sehingga dia mendapatkan informasi tercepat tentang pertempuran Waterloo ini. Jadi pada malam tanggal 18 Juni, segera setelah Napoleon gagal, tukang pos Nathan ini bergegas ke Dunkirk. Itu naik kereta yang menunggu untuk kembali ke London. Nathan menerima kabar bahwa Napoleon telah kalah pada sore hari tanggal 19 Juni, hanya dalam waktu 24 jam. Sedangkan tukang pos Duke of Wellington atau si pemimpin dari Britania ini baru tiba di London pada malam tanggal 21 Juni. Setelah yakin akan perang, si Nathan pergi langsung ke Bursa Efek London. Kalau kita bisa bilang ini adalah BI-nya Persi London pada saat itu.
Begitu Nathan masuk ke bursa, nah ini kan di bursa ini banyak para trader atau banyak orang-orang yang juga membeli surat obligasi pemerintah pada saat itu. Nah, jadi kerumunan itu segera menyadari kedatangan Nathan ini, bahwa si Nathan ini memang sudah terkenal memiliki informasi yang sangat akurat gitu, akurat dan cepat, sehingga mereka menunggu aksi dari si Nathan ini, apa yang ia bakal lakukan, mengetahui atau bisa disimpulkan bahwa si Nathan ini sudah mengetahui akhir dari pertempuran Waterloo yang pada saat itu sedang terjadi. Jadi si kerumunan ini menunggu aksi si Nathan, dan kemudian Nathan ini menjual surat obligasi pemerintahan Britania pada saat itu. Nah, otomatis karena orang ini mengikuti ya atau memfollow si gerakan dari si Nathan ini, sehingga terjadi aksi panic selling yang menyebabkan harga obligasi pemerintah Inggris langsung turun drastis ya. Karena saat itu lagi panic selling, sehingga orang langsung berbondong-bondong untuk menjual. Nah, si Nathan ini ternyata melakukan sebuah fake news ya, atau melakukan sebuah gocekan aksi. Nah, ini menariknya si Nathan ini. Jadi dia memang menjual mungkin hanya beberapa obligasi yang ia miliki gitu, sehingga orang ini langsung berkesimpulan bahwa si Nathan ini telah menjual semua surat obligasi pemerintahannya. Itu artinya apa? Itu artinya orang-orang ini paham bahwa tentara Britania ini atau Inggris ini telah kalah oleh pasukan Napoleon. Makanya si Nathan ini menjual. Nah, itu kesimpulan dari orang-orang ini. Ternyata adalah Nathan ini sudah mengetahui kekuatan finansial untuk keluarga Rothschild. Setelah pada tahun 1818 ia mengatur juga untuk meminjamkan kepada pemerintahan Prusia. Selama tahun 1825 sampai 1826, Nathan juga memiliki cukup uang tunai bagi Bank of England untuk mengatasi krisis likuiditas. Setahun sebelum kematiannya pada tahun 1835, Nathan juga menandatangani kontrak dengan pemerintahan Spanyol untuk memonopoli pertambangan Almaden. For your information, ini adalah tambang merkuri terbesar di dunia, memberikan Nathan kendali penuh atas merkuri di Eropa pada saat itu. Pada saat kematiannya pada tahun 1836, kekayaan Nathan itu memiliki 0,62% dari pendapatan nasional Inggris. Saat itu dia adalah orang terkaya di dunia dan pemilik kekayaan terbesar di keluarga Rothschild. Sejarawan Ferguson menulis tentang kekayaan yang ditinggalkan oleh Nathan. Dikutip dari Ferguson, selama abad ke-19, Nathan Rothschild ini adalah bank terbesar di dunia, mendominasi pasar obligasi internasional. Nathan Mayer Rothschild memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menstabilkan keuangan global melalui pinjamannya kepada banyak pemerintahan, serupa dengan dana moneter internasional. Oke, nah jadi itu adalah cerita tentang Mayor Nathan Rothschild yang bisa mungkin kita pelajari ya, baik buruk serta kelicikan kejeniusannya. Oke, jadi sekian, kita akan ketemu lagi di series berikutnya. Thank you semuanya. Bye bye. The subject of the day, which of course is Ireland, and now the spotlight seems to be turning to other periphery European countries such as Portugal and Spain. Do you think it's only a matter of time before Portugal asks the EU for aid? Well, I think this has been going on a long time. I mean, we started with Greece, but at the same time we knew that Spain was having its problems in the property market, and Portugal was too. We always mention Italy, but Italy has been like this for 40 years, so you don't think to worry too much about that. I think it's difficult to say until we see the details. Let's see how we get out of Ireland and see what happens.